Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar komputer. Pada kesempatan kali ini juga kita akan belajar bagaimana cara menggunakan page setup pada aplikasi Microsoft Word. Oke. Pertama kita buka Microsoft Word. Kita klik. Setelah terbuka, kita pilih New, kemudian pilih Blank Document. Nah, setelah terbuka, kita akan coba menggunakan fungsi dari Page Setup. Caranya, arahkan ke bagian menu bar yang ada di bagian atas, pilih Layout, kemudian di sini ada beberapa fungsi, diantaranya margin, orientation, size, and column. Nah, keempat fungsi ini kita akan bahas satu persatu. Pertama, margin. Margin berfungsi untuk menentukan batas halaman. Orientation berfungsi untuk menentukan posisi kertas. Size berfungsi untuk menentukan ukuran kertas. Kolom berfungsi untuk membagi lembar kerja menjadi beberapa kolom. Nah, kita akan mencobanya. Baik, saya sudah memiliki contoh teks. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Kita akan mengatur mulai dari margin, orientation, size, dan column. Pertama, caranya adalah lihat bagian pojok ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan kotak dialog yang akan mengatur bagian halaman yang kita akan edit. Nah, caranya kita klik tanda panah ini, kemudian di bagian ini mencakup margin dan ukuran kertas. Nah, pertama, lihat di bagian margin. Di sini ada top, bottom, left, right. Bagian pertama yaitu top berfungsi untuk mengatur batas atas halaman. Bottom berfungsi untuk mengatur batas bawah halaman. Left berfungsi untuk mengatur batas kiri halaman. Right berfungsi untuk mengatur batas kanan halaman. Adapun gather position di sini untuk mengatur yaitu nilai posisi penjilidan apabila kita ingin membuat buku umpamanya ataupun misalnya makalah. Nah, ketika kita akan menjilidnya tentunya membutuhkan nilai ukuran tambahan ya. Misalnya di sini kita pilih left. Nah, maka di sini ada ukurannya 2,54 ya. Maka karena kita mau menjilidnya, tentunya harus ditambah sedikit nilai ya. Nah, lihat di bagian sini bertambah. Nah, seperti ini. Apabila kita tidak menginginkannya, maka kita nolkan saja. Ya, berikutnya paper. Paper berfungsi untuk menentukan ukuran kertas. Kita akan membuat halaman ini menggunakan kertas jenis apa? Misalkan A4, A5, legal, dan lain-lain. Umpamanya kita pilih A4 ya. Nah, dan kembali lagi ke margin. Nah, di sini ada orientation berfungsi untuk menentukan posisi kertas. Nah,
Di sini bagian bawahnya ada portrait, ada landscape. Portrait itu menentukan posisi kertas, dia memanjang ke bawah ataupun dia posisinya berdiri. Adapun landscape yaitu untuk menentukan posisi kertas melebar ke samping ataupun dia posisi tertidur. Ya. Nah, seperti ini. Lihat di bagian previewnya. Nah, akan berubah seperti ini. Ya, kita pilih saja portrait. Kemudian nilainya kita kasih 3 umpamanya. Kemudian di bagian paper size kita pilih 4 saja. Setelah itu kita oke. Ya. Nah, ini hasilnya ya. Supaya kita bisa melihat hasilnya, kita menuju file, option, kemudian advance, kemudian pilih show text boundaries. Ya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan margin. Ini adalah batas halamannya ya. Nah, batas kiri, batas atas, batas kanan, dan batas bawah. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan coba menggunakan kolom. Nah, kolom berfungsi untuk membagi lembar kerja menjadi beberapa kolom. Contohnya di sini saya akan membuat paragraf ini menjadi 2 kolom. Caranya kita blok, kemudian pilih kolom, pilih more kolom. Nah, di sini kita akan membuat 2 blok ataupun membuat 2 kolom, maka kita pilih 2. Nah, di sini bagian spasinya itu antar jarak kolomnya kita kasih 1,5 saja. Kemudian kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita kembali blok, kembali ke kolom, more kolom. Nah, kemudian di bagian sini ada beberapa pilihan. Ini ada number of columns. Ini untuk menentukan berapa kolom yang ingin kita gunakan. Misalkan 3 kolom, maka di sini seperti ini menjadi 3 kolom. Jika ingin kita tambahkan garis, maka kita centang line between. Jika tulisannya Arab, maka kita pilih right to left. Karena kita tulisannya Latin, maka tidak usah di right to left. Ya, kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ada garis di bagian antara setiap kolomnya. Nah, coba kita hilangkan lagi text boundariesnya. Kita file, option, advance, kemudian scroll ke bawah, so text boundariesnya kita hilangkan. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, itu saja pelajaran komputer hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.